kita ketahui bersama bahwa hari ini tanggal 26 Desember adalah hari bertepatan dengan 18 tahun peristiwa gempa dan tsunami Aceh yang merenggut ratusan ribu korban jiwa. Pemerintah Aceh bersama masyarakat menggelar peringatan 18 tahun tsunami Aceh. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Al-Hadi Habibi langsung dari Aceh Besar. Al-Hadi. Ya, Prihadi. Ya, Al-Hadi, bagaimana sejauh ini jalannya peringatan 18 tahun tsunami Aceh yang dilaksanakan hari ini? Apakah hanya kegiatan seremonial saja atau seperti apa menurut pengamatan Anda sejak pagi tadi, Al-Hadi? Ya, secara rutin memang pemerintah di Aceh termasuk juga bersama dengan masyarakat setiap 26 Desember ini selalu memperingati tragedi tsunami yang memang meluluhlantahkan Aceh pada 18 tahun silam atau pada 26 Desember 2004. Hanya saja memang yang membedakan peringatan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya hanya tempat saja begitu ya. Karena tahun ini untuk kali pertama ini digelar di kuburan masal tsunami yang ada di Siron, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Pemilihan lokasi di Siron ini dipilih karena memang selain akan seperti biasa menggelar zikir dan juga doa bersama kepada para syuhada ataupun juga korban tsunami, tapi selain itu juga sekaligus dilakukan ziarah yang memang berada persis di lokasi acara di kuburan masal Siron, di mana memang di kuburan masal Siron ini sendiri ada sekitar 46.000 warga korban tsunami, baik itu yang berasal dari Kota Banda Aceh maupun juga Aceh Besar, ini dikebumikan di kuburan masal Siron ini. Karena itu memang kuburan masal Siron ini setiap peringatan tsunami ataupun juga pada saat menjelang momen seperti mau memasuki Ramadan ataupun juga mau masuk Idul Fitri ataupun juga Hari Raya Idul Adha, ini selalu menjadi tradisi bagi masyarakat Aceh untuk datang menziarahi dan mendoakan para syuhada tersebut. Dan uniknya juga memang di kuburan masal tsunami ini sendiri, ini biasanya memang didatangi dan juga mungkin tadi saya sempat pantau tidak hanya warga lokal Aceh, tapi memang juga dikunjungi atau diziarahi oleh para warga-warga dari luar Aceh, termasuk ada yang dari Palembang, katakanlah, kemudian juga ada yang dari Jakarta, termasuk ada dari warga negara asing ya, karena memang kita tahu bahwa menurut informasi juga yang dikebumikan pada saat kuburan masal ini dilakukannya pemakaman secara massal. Ini ada informasi memang ada juga warga-warga non Muslim yang memang juga dimakamkan di sini, sehingga banyak warga-warga yang bukan non Muslim itu juga datang kemari untuk melakukan ziarah dan berdoa sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan mereka begitu. Dan kalau secara umum memang tidak jauh berbeda, Priyadi, karena memang ya doa bersama, terus kemudian ada semacam testimoni dan juga ada teater tsunami yang tujuannya adalah memang untuk mengenang sekaligus juga ingin mengajak warga masyarakat untuk lebih peka atau sadar terhadap upaya-upaya mitigasi bencana atau semacam upaya-upaya pengurangan risiko bencana seperti itu. Baik, apa yang kemudian menjadi pembeda dari peringatan tsunami Aceh di tahun ini dengan yang sebelum-sebelumnya? Mengingat kita ini tsunami Aceh sudah belasan tahun, apakah kemudian ada peringatan yang ada kekhususan untuk peringatan di tahun ini, Al-Hadi? Ya, secara umum tidak ada yang berbeda, Priyadi. Artinya sama saja seperti tahun-tahun sebelumnya, hanya saja memang karena memang situasi sekarang ini pandemi sudah melandai begitu, sehingga lebih banyak memang warga yang terlibat untuk bisa ikut memperingati bersama dengan masyarakat setempat di daerah sini. Cuma yang kalau saya melihatnya lebih banyak seremonialnya begitu, karena substansi dari perayaan ini kan semestinya menjadi refleksi begitu ya, bahwa tragedi tsunami ini seharusnya ini kan menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana sebetulnya ketika datangnya bencana lagi kita korban jiwa maupun juga kerugian material atau harta benda ini kan bisa dikurangi begitu, bisa diminimalisir gitu ya. Tapi upaya-upaya semacam itu
kalau saya perhatikan secara selaku juga masyarakat Aceh ini sepertinya makin berkurang gitu. Justru bukan makin meningkat, makin turun. Jadi setelah 18 tahun tsunami, upaya-upaya pengurangan resiko bencana ini di Aceh kelihatannya justru semakin mundur. Ini terlihat misalnya kalau dari pantauan saya beberapa fasilitas mitigasi bencana yang memang sudah dibangun waktu masa rehab rekon, baik itu oleh lembaga donor dari masyarakat internasional. Ini justru banyak terbengkalai seperti escape building ataupun gedung evakuasi, terus kemudian juga ada jalur-jalur evakuasi. Ini juga banyak yang terbengkalai. Beberapa gedung-gedung yang dibangun tersebut saat ini tidak dimanfaatkan untuk upaya-upaya pengurangan risiko bencana seperti itu. Jadi sangat jarang dalam beberapa belakangan tahun terakhir ini, entah mungkin karena situasi pandemi ya. Tapi sejauh sebelum pandemi pun memang juga sudah agak berkurang sih upaya-upaya semacam simulasi ataupun juga kegiatan-kegiatan edukasi tapi yang bisa dilakukan secara masif itu juga semakin berkurang. Belum lagi kalau kita perhatikan memang mindset kayaknya di pemerintah sendiri juga sudah mulai berkurang. Kalau saya perhatikan, padahal dulu kalau saya tidak keliru, itu di dalam manajemen tata ruang wilayah gitu ya, itu padahal kalau dulu misalnya di kawasan-kawasan pesisir itu tidak boleh misalnya dibangun pemukiman penduduk, begitu, tidak boleh dibangun gedung-gedung permanen. Tapi sekarang justru berubah begitu. Dan yang herannya tidak hanya dibangun oleh masyarakat, tapi pemerintah pun, gedung-gedung pemerintah juga mulai dibangun begitu di kawasan-kawasan pesisir yang kita tahu bahwa sebetulnya kawasan pesisir ini kan kawasan yang sangat rentan begitu ya terhadap risiko bencana seperti tsunami. Betul. Jadi saya perhatikan justru masyarakat semakin lupa, semakin kendor gitu. Dan ini juga berbanding lurus dengan ketika terjadinya misalkan kan beberapa ada kejadian gempa-gempa besar juga di Aceh ya. Betul. Misalnya gempa kayak di PD tahun 2004, 2016, terus kemudian gempa tahun 2011 juga lumayan kuat. Sehingga ketika pada saat terjadinya gempa itu upaya-upaya mitigasi tidak berjalan, saya perhatikan. Jadi masyarakat tidak paham apa melakukan apa dan siapa melakukan apa, itu nggak paham apa harus mereka lakukan. Jadi tetap respon panik gitu. Jadi ketika misalnya terjadi gempa besar, masyarakat biasanya ya dengan secara spontan, refleks, ya bakal lari berusaha untuk menjauhi misalnya kawasan pesisir kan. Tapi ketika bersama-sama menjauhi kawasan pesisir, misalnya menuju ke kawasan dataran tinggi, ini karena menuju terlalu ramai akhirnya jadi macet dan sebagainya. Jadi padahal sudah ada misalnya gedung-gedung shelter, gedung-gedung escape building ataupun juga gedung evakuasi bencana ataupun juga jalur-jalur evakuasi bencana, ini juga nggak berjalan begitu. Jadi ketika misalnya ada peristiwa gempa besar, ini nggak difungsikan. Begitu sih saya lihat. Jadi sejauh ini Al-Hadi melihat bahwa masyarakat sudah kendor terkait dengan penanganan dan mitigasi bencana tsunami, mengingat 18 tahun yang lalu ini cukup besar, tapi kemudian seiring dengan waktu upaya-upaya untuk menguatkan pengurangan resiko bencana berbasis komunitas masyarakat pun juga sudah mulai kendor. Kawasan rawan bencana di pantai yang mestinya sudah tidak dibangun karena ada aturan RT RW-nya pun juga sudah dilanggar seperti itu. Dan bangunan-bangunan shelter pun juga sudah tidak ada fungsinya. Dan kalau saya kurang jelas mungkin informasinya, apakah saat ini sejauh ini masih ada upaya untuk melakukan simulasi secara periodik setengah tahun sekali atau mungkin di tiap tanggal 26 Desember, Al-Hadi? Kalau secara pengamatan saya ini udah nggak ada lagi. Kalau dulu memang ada sebelum, ada dulu istilahnya tsunami drill ya. Iya, tsunami drill. Saya tidak keliru, ini sekitar mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu itu terakhir ada. Setelah ini dalam 5 tahun terakhir ini udah nggak pernah ada lagi tsunami drill ataupun juga simulasi yang dilakukan secara masif begitu ya. Paling kalau misalnya ada simulasi ini yang hanya dilakukan oleh kelompok atau komunitas masyarakat seperti komunitas pengurangan risiko bencana, dan ini pun juga dilakukan dengan skala yang sangat kecil, misalnya hanya dilakukan di sekolah ini, sekolah itu gitu, hanya beberapa sekolah yang bisa dilakukan untuk simulasi. Tapi upaya-upaya simulasi yang bisa melibatkan masyarakat secara masif ini udah nyaris tidak ada lagi begitu kalau dari pantauan saya. Sangat menyedihkan ya, Hadi. Sangat menyedihkan. Padahal kita di Aceh udah punya sarana dan prasarana yang sangat baik begitu ya. Tinggal bagaimana kemudian kesadaran dan kemauan kita untuk menjaga. Karena yang kita khawatirkan bencana itu justru terjadi ketika sudah
kayak kita sudah mulai melupakannya gitu kan, ketika kita sudah nggak sadar lagi upaya-upaya pencegahan. Karena memang selama ini pun masyarakat, pemerintah di sini, pemerintah daerahnya itu memang lebih banyak fokus pada upaya penanggulangan ya pada saat terjadi dan setelah terjadi gitu. Jadi banyak sekali penanganan bencana itu berbasis semacam reaktif lah begitu. Jadi ketika sudah terjadi bencana, baru kemudian masyarakat pemerintahnya respon gitu kan, kasih bantuan, udah seperti itu. Tapi upaya-upaya kayak semacam bikin perencanaan atau juga Contingency plan seperti itu ya? Terus kemudian kayak upaya pencegahan seperti contingency dan sebagainya itu nyaris nggak terlihat lagi gitu. Padahal upaya mitigasi itu baiknya bisa dilakukan pada saat-saat tenang seperti ini, pada saat-saat sedang tidak ada bencana, pada saat-saat masyarakat bisa fokus melakukan simulasi, jangan sampai kemudian kita meributkan permasalahan mitigasi, kenapa tidak ada mitigasi pada saat bencana itu terjadi, seperti itu. Benar. Karena apalagi kan, silakan. Apalagi Aceh ini kan sebagai salah satu yang memang cukup rentan ya terhadap potensi bencana alam seperti katakanlah gempa bumi, karena kita kan Aceh termasuk juga mungkin Sumatera begitu kan berada di pertemuan antara lempeng, berada di subduksi istilahnya, subduksi itu, sehingga kan sangat rentan terjadinya gempa. Karena itu para pakar pun kan sudah memberikan peringatan bahwa ini pasti akan berulang lagi begitu. Apalagi misalnya dari hasil riset juga menunjukkan gitu bahwa tsunami di Aceh sebetulnya juga bukan kali pertama begitu, bahwa tsunami berulang. di Aceh ini kalau tidak berulang gitu. Kalau dari hasil riset yang dilakukan oleh para akademi dari Universitas Syapola ini ada sekitar 11 kali sudah tsunami di Aceh, di mana yang terakhir itu di Pulau Simelu, Kabupaten Simelu, itu pada tahun 1907. Sehingga di Simelu itu ketika tsunami 2004 itu tidak banyak korban jiwa, walaupun rumah yang rusak itu banyak begitu ya. Tapi yang meninggal dunia kalau saya nggak keliru mungkin sekitar 6 orang. Itu pun katanya meninggal juga karena bukan secara langsung kena hantam akibat gempa ataupun juga tsunami, tapi karena serangan jantung, stroke dan sebagainya begitu. Oke. Al-Hadi, jadi menurut pengamatan Anda sendiri sebenarnya mitigasi struktural berupa pembangunan fisik penanganan gempa dan ini sudah cukup mumpuni ada di Aceh. Hanya saja mitigasi non-struktural berupa pelaksanaan simulasi drill, kemudian juga penyadaran masyarakat akan bahaya tsunami dan resiko tsunami justru tidak berlangsung dengan baik setelah 18 tahun terakhir ini. Benar. Okay. Jadi masih hanya sebatas sporadis gitu ya, tapi tidak seremonial, kemudian tidak kontinu gitu. Mestinya kan ini terus-menerus, jangan hanya nunggu momentum pas ada peringatan tsunami misalnya baru sosialisasi soal pentingnya mitigasi bencana kan. Mestinya kan ini harus terus menerus dilakukan. Betul. Karena kita cenderung lebih meributkan mitigasi pada saat bencana itu terjadi. Padahal alam sendiri sudah memberikan waktu buat kita pada saat tidak ada bencana saat ini, pada saat kondisi tenang seperti ini, maka bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bisa belajar mitigasi, untuk bisa kemudian membuat intuiting bertahan hidupnya jauh lebih tajam, karena pada akhirnya mitigasi itu kan bukan sesuatu yang bisa diperoleh dengan cepat hasilnya, tapi merupakan investasi seperti itu kan. Benar. Betul. Al-Hadi, sebagai masyarakat Aceh sendiri, kalau boleh Al-Hadi bisa berbagi kepada kami, pendengar MG Radio di Suara Plus 62, apa yang terjadi Al-Hadi pada 18 tahun lalu di diri Al-Hadi sendiri? Ya, saya juga sebetulnya juga orang yang mengalami tragedi gempa dan juga tsunami secara langsung ya. Kalau Al-Hadi tidak berkeberatan bisa berbagi kepada kami dan apa yang bisa kami petik pengalaman yang mungkin bisa menjadi pembelajaran buat pendengar dan juga buat masyarakat Indonesia. Jadi 18 tahun yang lalu saya juga korban tsunami. Kebetulan saya tinggal di Desa Kedah, Langgahan, kawasan pesisir juga bisa dikatakan. Karena memang Banda Aceh ini berada di ujung Sumatera kan, yang memang dikelilingi sama laut begitu ya. Jadi tempat saya tinggal ini tidak terlalu jauh dari kawasan pesisir, dari pantai, hanya sekitar 2 km. Sehingga pada saat tsunami terjadi itu memang cukup parah, di mana ketinggian di tempat tinggal saya itu sekitar 25
ya 15 sampai dengan 20 meter. Jadi kalau bisa saya gambarkan waktu itu, karena saya juga korban secara langsung ya. Jadi saya juga ikut digulung sama tsunami. Jadi memang padahal kalau misalnya kita tahu ya, kalau misalnya kita tahu bahwa kalau misalnya gempa besar itu akan gelombang atau air laut besarnya bisa terjadi tsunami, masih ada waktu untuk melakukan evakuasi diri gitu. Dulu kita tidak pernah tahu apa istilah tsunami. Kita tidak pernah tahu dulu tsunami itu. Benar Mas, padahal waktu itu saya umur saya itu sudah 17 tahun, saya kelas 2 SMA, tetapi seusia saya di 17 tahun itu saya belum pernah mendengar istilah tsunami. Nggak pernah diajarin, maksudnya nggak pernah mendapatkan informasi kalau misalnya terjadi gempa besar, kita tuh harus menjauh dari pesisir atau dari laut begitu kan. Jadi saya nggak pernah dengar, sehingga ketika itu terjadi, justru saya dan juga masyarakat Aceh lainnya pada umumnya setelah gempa besar itu, ya udah kita paling ya coba betulin gitu apa yang rusak misalnya, atau justru kita mendekat ke tempat-tempat yang dekat laut misalnya, karena memang waktu tsunami itu sempat ada surut kan bibir pantai ataupun juga air laut. Jadi justru masyarakat banyak yang datang ke pantai untuk misalnya ngambil ikan atau ingin melihat langsung seperti apa air laut surut gitu ya. Sehingga ketika itu terjadi ya nggak ada pemahaman bencana sama sekali, itu terutama tsunami, justru korban jiwa ya banyak sekali. Saya sebetulnya 9 bersaudara, 9 bersaudara yang menjadi korban tsunami. Sekarang kami tinggal 3 orang, saya anak bungsu, tinggal 3 orang. Sebagian meninggal hilang waktu tsunami. Kabarnya juga nggak tahu, udah berusaha untuk cari kemana-kemana juga, karena nggak bisa kita kenali lagi ya. Jadi ketika ada upaya untuk mengumpulkan jenazah, cari nggak tanda lagi karena memang ya kondisi jenazah banyak juga yang sudah ini kan. Terus orang tua saya juga jadi korban. Saya dihantam tsunami itu terbawa air sekitar 2 kilometer juga. Jadi saya bisa selamat karena memang kuasa Allah juga gitu ya, karena kehendak Allah, sehingga saya bisa selamat karena memang saya ibaratnya kayak di blender gitu loh Mas, sama airnya. Kayak di blender putar-putar, terus kemudian saya nimbul lagi ke atas. Nah ketika saya nimbul di atas, rupanya ada kasur yang lewat, saya naik di atas kasur itu, dan akhirnya saya hanyut dan tertahan di pasar ikan Penayung. Sekarang pasar ikan itu udah nggak ada lagi gitu ya, udah direlokasi. Di pasar ikan Penayung itu ya pada saat saya tertahan di situ, persis di sungai Krong Aceh itu banyak sekali memang masyarakat lain yang jadi korban, yang terjepit begitu ya, dan sebagainya. Jadi mau saya katakan bahwa adalah mungkin ya kalau misalnya kami tahu gitu, terutama saya pribadi, saya tahu kalau misalnya gempa besar itu, kalau udah gempa besar itu pasti sangat berpotensi terjadinya tsunami. Mungkin ada waktu yang cukup untuk mengevakuasi diri gitu ya, untuk usaha menyelamatkan diri. Karena rentang waktu pada saat setelah gempa dan ini, kalau saya tidak salah itu ada sekitar 20 sampai dengan 30 menit gitu. Jadi ini karena nggak tahu sama sekali, akhirnya justru saya kayak abang saya yang sebelumnya dia berada di kawasan yang nggak kena tsunami, justru ketika setelah gempa justru dia pulang ke rumah gitu, karena khawatir dengan orang tua kami, yang akhirnya dia jadi korban gitu. Padahal kalau misalnya dia tahu, dia nggak akan mengurungkannya dulu gitu kan. Tapi karena nggak punya pemahaman literasi kebencanaan yang memadai, sehingga ya terjadinya seperti itu. Beda dulu, beda sekarang mungkin Al-Hadi. Kalau sekarang pemahaman Al-Hadi sendiri sebagai seorang jurnalis dan juga sebagai penyintas mungkin bisa lebih banyak berkontribusi terhadap edukasi masyarakat sekitar, terutama di pesisir pantai terkait dengan tsunami, bagaimana harus melakukan simulasi, bertahan hidup, dan hal-hal lain mungkin yang bisa Al-Hadi lakukan dengan remaja-remaja Aceh kebanyakan selama masa tenang seperti ini, tidak ada bencana seperti ini. Ya, bersyukurnya saya itulah karena posisi saya sebagai jurnalis memang mempunyai mempunyai keleluasaan ya, mempunyai posisi yang strategis yang bisa menyebarluaskan soal pentingnya upaya-upaya mitigasi bencana. Jadi memang, tapi ya lagi-lagi artinya nggak cukup 1-2 orang ya, memang harus ada keterlibatan secara multi pihak gitu, secara pentahelik gitu. Nah kalau saya sendiri memang selama ini, terutama kalau di tempat saya bekerja di Metro
nih, tapi di saat bukan bulan Desember pun kita juga secara rutin sering mengangkat tema-tema semacam itu. Tapi ya lagi-lagi mungkin ya masyarakat mungkin juga sudah merasa ya nggak apa-apa, kayak udah mulai terbiasa lagi ya. Jadi akhirnya ya walaupun mereka tahu ya udah tetap cuek gitu. Karena memang karakter masyarakat Aceh sendiri memang bisa dikatakan agak sedikit ini ya, agak sedikit, kalau watak orang Aceh itu sedikit keras memang. Jadi agak bandel gitu. Ya, Banyak yang bandel. ya mudah-mudahan mereka juga, masyarakat Aceh juga cukup paham juga, tidak semua masyarakat Aceh tentunya, tapi juga ada masyarakat-masyarakat Aceh yang masih peduli terkait dengan pembelajaran soal mitigasi. Jadi ibaratnya ketuk tular, jadi ada satu pihak yang bisa mengajarkan atau mungkin bisa menyadari bahwa kita jangan sampai abai, kita jangan sampai lupa terkait dengan masa lalu di 18 tahun yang lalu, bahwa Aceh dulu pernah berduka, amat sangat berduka, yang kemudian bisa jangan sampai kemudian pada akhirnya membuka luka baru lagi hanya karena ada sebuah bencana yang mungkin kita berharap tidak terjadi, tapi kita selalu bermitigasi, kita selalu bisa berupaya untuk berencana untuk menanggulangi bencana itu sendiri pada saat-saat kondisi tenang seperti ini. Jangan sampai kemudian kita gagap bencana lagi padahal kita sudah mitigasi strukturalnya sudah ada, mitigasi non strukturalnya memang masih harus ditata lebih konstruktif lagi, lebih kemudian bisa menyadarkan masyarakat lagi. Al-Hadi, ada lagi yang ingin disampaikan, pengalaman-pengalaman yang juga mungkin bisa dibagi kepada terakhir pendengar? sih kalau menurut saya memang yang paling penting ya soal itu kesadaran kita soal bahwa memang bencana ini sebetulnya bukan hal baru ya, artinya kayak semacam sunatullah gitu, bahwa memang udah ada ketetapan akan ada bencana lagi gitu. Jadi ya belajar dari kasus ini sebetulnya kita harus siap nggak siap, sebetulnya ya harus siap begitu kan. Ya makanya penting buat kita selaku masyarakat yang tinggal di daerah memang rawan akan potensi-potensi bencana seperti ini, ya punya kesadaran yang baik terhadap upaya-upaya mitigasi bencana atau kesiapsiagaan terhadap bencana ini. Baik. Al-Hadi, terima kasih atas waktunya berbagi kepada pendengar Suara Pas 62 di MG Radio Network.